Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Bapak berdoa semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bertambah barokah. Teman-teman semua, berjumpa kembali dengan Pak Nur ya. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tema yang ke-6, subtema yang ke-1, pembelajaran ke-1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Sebelum kita membahas materi kita, ya, mari kita terlebih dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar dan juga memberikan kesuksesan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya teman-teman, inilah materi pembelajaran kita saat ini, yaitu tema ke-6 menuju masyarakat sehat, subtema yang ke-1 masyarakat peduli lingkungan, untuk pembelajaran yang ke-1. Lalu poin-poin apa yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Nah, ini teman-teman ya, yang pertama adalah menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Yang kedua, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Dan yang keempat, belajar mengembangkan sikap peduli. Baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu ya tentang masyarakat peduli lingkungan ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk peduli kepada lingkungan? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 ya, yang isinya tentang larangan merusak lingkungan. Karena merusak lingkungan merupakan salah satu sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Jadi menurut ayat ini, Allah menganjurkan supaya umatnya menjaga lingkungan, bukan sebaliknya malah merusak lingkungan yang menyebabkan orang-orang tersebut memiliki sifat sebagai orang munafik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ini intinya adalah perintah untuk melestarikan lingkungan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam
kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Ya, jadi walaupun nanti tanamannya itu dimakan oleh burung-burung ya atau binatang ternak, maka yang menanam pohon itu akan mendapatkan pahala karena bernilai sedekah bagi binatang ternak itu atau bagi burung-burung ya. Kemudian yang ketiga, Islam melarang umatnya mencemari lingkungan. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat." Sahabat-sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. Tentu saja kalau ada sebuah tempat yang menjadi jalan umum atau tempat beristirahat manusia, lalu di situ ada orang yang membuang kotoran, maka kotoran tersebut akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi orang-orang yang ada di jalan itu atau sedang beristirahat di tempat itu. Nah, perbuatan yang seperti ini namanya pencemaran lingkungan, dan Islam melarang hambanya melakukan perbuatan tersebut. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita bahas poin yang pertama ya, yaitu menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai wujud peduli lingkungan. Nah, kita pahami dulu ya apa arti lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita. Oleh karenanya, kamu tahu pasti ada lingkungan apa ini, teman-teman? Ya, ini adalah lingkungan sekolah. Kalau ini, iya, yang ini adalah lingkungan rumah, dan yang ini tentu saja adalah lingkungan masjid. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki lingkungan semua ya, namun kita juga tahu bahwa lingkungan di sekitar kita ini memiliki permasalahan. Apa permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita? Yang pertama, gambar apa anak-anak ini? Ya, banjir. Ya, seringkali lingkungan di perkotaan itu mengalami musibah banjir. Kemudian banyak juga tumpukan-tumpukan sampah ya. Ada juga di daerah-daerah di luar Jawa hutan yang kebakaran. Nah, ini permasalahan lingkungan ya. Kemudian masalah pencemaran ya, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lingkungan ini punya unsur-unsur loh. Yang pertama apa, Nak? Iya, unsur tanah. Yang kedua, unsur air, dan yang ketiga adalah unsur udara. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang lingkungan ini? Pendapat kita tentu saja adalah bahwa kita membutuhkan lingkungan ya. Karena di lingkungan itu ada juga tumbuhan ya, ada hewan-hewan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu tentu saja berarti kita akan membutuhkan lingkungan, sehingga kita dituntut untuk apa, anak-anak? Iya, untuk menjaga agar lingkungan kita senantiasa bersih, indah, aman, dan juga nyaman. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan? Yang pertama adalah membuang sampah di tempatnya ya. Jadi kalau kalian melihat atau makan sesuatu, maka kemasannya harus dibuang di tempat sampah. Melihat di sekitar kalian ada sampah, maka pungutlah, kemudian masukkan ke tempat sampah.
Nah, Islam memerintahkan supaya kita menjaga kebersihan, sehingga ketika kita masukkan sampah ke tempatnya, maka perbuatan kita itu akan dinilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, barang-barang terutama yang terbuat dari plastik bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, ya, namanya daur ulang sampah. Bisa digunakan untuk membuat tas, sehingga tas itu bisa digunakan untuk belanja, sehingga plastik-plastik itu tidak terbuang dan menumpuk sebagai sampah. Cara apa lagi teman-teman? Ya, yang ketiga adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, ya. Kemudian hemat dalam menggunakan kertas. Apakah kamu tahu bahwa kertas itu terbuat dari pohon atau kayu? Nah, karenanya kalau kamu hemat dalam menggunakan kertas, berarti hemat dalam menggunakan kayu atau pohon. Kemudian, cara lainnya adalah mengurangi penggunaan plastik. Sehingga ketika kamu belanja, hendaknya membawa tas dari rumah. Tidak perlu meminta plastik atau kantong kresek ke toko yang bersangkutan. Kemudian yang keenam adalah hemat air, baik ketika kita di rumah, di sekolah, di masjid, atau dimanapun berada, ya. Karena yang membutuhkan air ini tidak hanya kamu, tetapi juga makhluk Allah yang lain, yaitu tumbuhan. Kemudian merawat apotek hidup. Apa itu apotek hidup? Apotek hidup adalah pekarangan atau lahan yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai obat-obatan atau disebut dengan herbal. Bisa saja misalnya sirih, ya, cabai, jahe, lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Teman-teman semua, bahasan berikutnya adalah menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mendalami materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari kita dengarkan pidato oleh Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itulah teman-teman tentang teks proklamasi yang sudah Demikianlah saudara-saudara dibacakan oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mendengarkan pidato itu, maka kita bisa memahami bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pengertiannya apa? Ya, yaitu sebuah pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa status Indonesia telah berubah menjadi bangsa yang merdeka yang sebelumnya dijajah oleh bangsa penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Kemudian, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia maknanya yang pertama bisa bermakna de facto, artinya pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai kenyataan meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Yang kedua bisa bermakna de jure, yaitu pengakuan negara lain bahwa bangsa Indonesia benar-benar telah merdeka. Yang ketiga, proklamasi juga bermakna lahirnya negara Indonesia. Dan yang keempat, proklamasi adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga proklamasi bisa dimaknai dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek spiritual. Maknanya bahwa bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia itu terwujud atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek hukum. Maksudnya adalah berlakunya hukum Indonesia sesuai kehendak rakyat Indonesia, tidak diintervensi atau dipengaruhi lagi oleh bangsa penjajah. Yang ketiga adalah aspek sosiologis, yaitu perasaan bebas dan merdeka baik secara fisik maupun mental. Kemudian yang keempat adalah aspek politis, artinya bangsa Indonesia sudah memiliki pemerintahan sendiri dan bisa hidup berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan yang kelima adalah aspek historis, yang maknanya adalah titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir dan melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita kepada bahasan yang terakhir, yaitu memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Lalu apa yang dimaksud dengan judul? Judul adalah kepala teks yang mencerminkan isi teks, biasanya dicetak mencolok, bisa lebih tebal, bisa lebih besar daripada teks yang merupakan teks isinya, dan terdiri dari kata kunci. Lalu apa kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya setelah kita mengikuti pembelajaran ini ya, maka diharapkan kalian peduli mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Di akhir pembahasan ini, mari kita bersama-sama membaca doa Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kesuksesan kepada kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.